Pernah nggak sih lo ngerasa rutinitas lo tuh kayak kaset rusak? Bayangin deh, lo bangun jam 6.47 pagi, tepat 7 menit sebelum alarm di HP lo bunyi. Badan lo udah hafal banget sama ritmenya, karena lo udah ngelakuin hal yang sama persis ini selama 4.847 hari berturut-turut. Itu hampir 13 tahun loh, di perusahaan yang sama. Lo mungkin sering yakinin diri sendiri bilang, ya udahlah, ini demi keamanan. Gajinya gede kok, dapat asuransi, stabil. Tapi, pas lo lagi rebahan natap langit-langit kamar pagi itu, ada satu gut feeling yang nggak bisa lo bohongin. Lo sadar penghasilan lo jauh lebih gede dari yang ortu lo dapat pas seumuran lo. Tapi kok rasanya lo malah makin miskin ya? Asli, ngerasa bokeh terus. Jadi pertanyaannya simpel banget dan coba lo jawab sejujur-jujurnya. Apakah gaji lo makin gede tapi dompet lo malah makin tipis? Kalau jawaban lo iya, well, welcome to the red pill. Lo harus tahu kalau kesulitan finansial yang lo rasain, biarpun gaji lo udah tinggi, itu bukan kebetulan. Dan bukan semata-mata karena lo payah ngatur duit. Ini semua adalah hasil dari sistem yang emang sengaja didesain buat nahan lo tetap di posisi itu. Oke, let's dive into this. Selamat datang di sesi bedah materi kali ini. Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan apa yang disebut sebagai the salary trap atau jebakan gaji. Kita bakal bahas tuntas kenapa sistem ini secara otomatis bikin lo tetap bokeh. Siapin mental lo ya, karena habis lo paham soal konsep ini, cara lo mandang kerja keras dan nyari duit bakal berubah total. Masuk ke chapter 1, kita bahas nih, apakah gaji lo itu beneran cuma numpang lewat doang? Coba kita lihat realita dari slip gaji zaman sekarang. Kenapa sih dapat bayaran gede tuh sering kerasa kayak ilusi? Duit masuk terus, tahu-tahu nguap. Ambil contoh Sarah. Dia umur 34 tahun, penghasilannya $85.000 setahun. Ini udah masuk top 20% paling tinggi loh. Secara logika, Sarah harusnya ngerasa kaya kan? Tapi nyatanya enggak. Tiap 2 minggu, dia dapat bersih sekitar $2.458. Tapi sistem tuh licik banget. Duit itu nggak dikasih utuh buat Sarah nikmatin. Langsung dipotong sewa apartemen $1.200, cicilan mobil sama bensin $550, belanja dan makan di luar $400, belum lagi bayar listrik dan subscription kayak Netflix, Spotify $260. Pas Sarah ngecek sisa saldonya, cuma sisa $48 cuy. Cuma segitu buat bertahan hidup 2 minggu ke depan. Gila banget kan? Nah, fenomena ini tuh ada namanya, money fragmentation atau fragmentasi uang. Ini trik paling jenius dari sistem perbankan dan konsumsi kita. Sistem misah-misahin duit lo ke berbagai saluran autodebit sebelum lo sempat ngerasain hasil keringat lo sendiri. Tapi tahu nggak apa yang bikin ini jadi mind control yang sempurna? Sarah nggak ngerasa miskin. Kenapa? Karena dia punya apartemen mewah, mobilnya keren, gaya hidupnya estetik kalau masuk Instagram. Ilusi kemakmuran ini bikin dia ngerasa nyaman, dan rasa nyaman itulah yang ngeberhentiin dia dari mikir kritis nanya, kok tabungan gue nggak nambah-nambah ya? Makanya ada satu statement yang bener-bener nonjok banget. Lo itu cuma punya gaya hidup, bukan kekayaan. Asli, ini harus banget nancep di kepala. Kalau duit lo masuk gede tapi perginya dipotong kecil-kecil buat bayar cicilan ini itu, otak lo nggak bakal sadar kalau sebenarnya lo cuma lagi jalan di tempat. Lu kelihatannya aja kaya, tapi aslinya lu cuma lagi nombokin lifestyle doang. Lanjut ke chapter 2, Lifestyle Golden Handcuffs atau borgol emas gaya hidup. Sering banget kan kita diajarin kalau solusi masalah duit ya cuma satu. Kejar promosi, minta naik gaji. Tapi realitanya, naik gaji itu kadang cuma sekedar ngencengin rantai di leher lo sendiri. Kita lihat ceritanya David. Kerjanya di tech startup, gaji udah 6 figures, tapi hidupnya stres mulu gara-gara KPR dan cicilan mobil. Terus masuk ke step 1 nih, dia dapat promosi dan gajinya naik $20.000. Wah, ngerasa menang banyak dong. Tapi di step 2, karena dia ngerasa udah lebih mampu, dia malah berani-beraninya upgrade cicilan rumah. Step 3, dia ganti mobil baru karena mikir gajinya kan udah gedean. Ujung-ujungnya di step 4, tingkat stres finansial dia tetap sama persis. Ini jebakan paling bahaya cuy. Lo nggak ngebangun kekayaan pas gaji lo naik, lo cuma naikin kewajiban bayar utang jauh lebih cepat dari kenaikan gaji lo itu sendiri. Biar makin kebayang, bandingin deh dua situasi ekstrim ini. Ada CEO gajinya $500.000, tapi circle dan tuntutan hidupnya maksa dia ngeluarin $450.000. Di sisi lain, ada pekerja biasa gajinya $50.000, tapi butuh $45.000 buat hidup. Kesamaannya apa? Dua-duanya sama-sama kejebak. Besaran gaji itu bener-bener nggak nentuin kebebasan finansial lo. Sistem udah mastiin kalau pengeluaran wajib lo bakal selalu lari ngejar income yang lo dapat. Sekarang, di chapter 3, kita masuk ke tes krisis finansial lo. Gua mau nantang lo yang lagi dengerin bedah materi ini.
Sebuah reality check yang mungkin bikin lo rada merinding. Kalau besok pagi lo tiba-tiba resign, atau amit-amit lo di PHK, berapa bulan lo bener-bener bisa bertahan hidup cuma pakai tabungan cash yang lo punya sekarang? Coba pikirin bentar. Jangan hitung aset yang susah dicairin ya, cuma cash murni doang. Berapa dapatnya? Kalau jawaban lo kurang dari 3 bulan, fix lo beneran lagi kejebak di matriks ini. Dan tebak, lo nggak sendirian. Dari data yang ada, 60% pekerja profesional itu nggak bakal bisa mempertahankan gaya hidup mereka lebih dari 1 bulan tanpa aliran gaji. 60% loh. Artinya, mayoritas dari kita itu secara permanen cuma berjarak 1 bulan dari kehancuran total secara finansial. Lo cuma dirancang buat jadi guaranteed revenue stream alias sapi perah buat bank, bapak kos, atau dealer mobil. Tapi santai, tarik nafas dulu. Di chapter 4 ini kita bakal bahas cara kabur dari jebakan ini. Kabar baiknya, jebakan gaji ini bukan kodrat alam yang nggak bisa diubah. Setelah lo ngelihat sistem ini dengan jelas, lo bisa milih buat ngehack sistemnya. Poin krusialnya ada di mindset shift ini. Lo harus berhenti nyamain antara income atau pendapatan dengan wealth alias kekayaan. Income itu duit sementara, duit yang lo dapat hasil nukerin waktu dan tenaga lo. Kalau lo sakit besok, aliran duit itu stop. Sebaliknya, wealth itu duit permanen. Itu adalah aset dan investasi yang bakal terus ada biarpun lo lagi tidur. Jadi tujuan utama lo harusnya ngebangun aset permanen itu, bukan cuma ngebanggain income gede yang sekedar mampir di rekening. Terus eksekusinya gimana? Ada 3 step esensial nih. Step pertama, serang expense gap atau celah pengeluaran lo. Bikin jarak sejauh mungkin antara gaji dan biaya hidup lo. Gaji boleh naik tapi gaya hidup harus direm, tetap di bawah. Emang nggak asik awalnya, tapi ini hack paling ampuh. Step kedua, arahin sisa duit dari celah tadi ke aset. Bikin duit lo kerja keras ngasilin duit lagi. Jangan malah dibeliin liabilities atau barang cicilan. Dan step ketiga, bangun 3-6 bulan dana buat nyiptain optionality. Percaya deh, pas lo pegang cash segitu buat bertahan hidup, psikologis lo bakal berubah drastis. Lo punya posisi tawar buat nego gaji, lo berani nyoba peluang baru, dan lo nggak perlu bertahan di lingkungan kerja yang toksik cuma karena takut nggak bisa makan bulan depan. Kebebasan lo balik lagi ke tangan lo. Jadi, buat nutup sesi bedah materi kita kali ini, coba lo renungin pertanyaan provokatif ini. Apakah kenyamanan yang lo rasain sekarang ini benar-benar sebuah kebebasan sejati? Atau, jangan-jangan itu cuma sekedar penjara mewah yang udah diisi sama furnitur mahal? Pikirin itu baik-baik cuy. Mulai bongkar dan berani ubah kebiasaan lo sekarang juga. Kalau lo ngerasa pembahasan ini ngasih lo pencerahan, jangan lupa buat terus pantengin sesi-sesi kita berikutnya, biar lo dapat strategi rutin buat level finansial lo. Kita bakal bareng-bareng ngalahin sistem ini dari dalam. See you di bedah materi selanjutnya.